Itu suara siapa? Ini hari ini tak baik untuk keluar dari rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Ya, melahirkan memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja. Seperti juga kematian. Apa? Kematian? Kenapa aku jadi hancur ke kematian? Selama 3 tahun ini, aku di puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau boleh ngotot kalau kelahiran akan diimbangi oleh kematian. Begitukah? Hukum itu membuat jumlah manusia sama, dan itu kunci eksis manusia dari dulu sampai sekarang. Begitukah? Pendapat itu sudah harus dikoreksi di beberapa tempat. Bahkan kelahiran itu jauh lebih banyak dari kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Makin hari, pemukiman itu menelan sawah para petani. Apalagi ruko-ruko sampai menyentuh hutan-hutan di pinggir kota. Kau tahu itu apa tandanya? Bahwa kelahiran itu lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Kau harus setuju. Kalau tak setuju, monolog ini tak akan berlanjut. Kau harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan oleh kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku menjadi saksi setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal menjadi dokter. Seharusnya aku bisa menjadi penjara kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tetapi kegagalan dan kegagalan membuatku ingin meninggalkan profesi ini. Kembali jadi manusia biasa, sehingga tak harus memikul beban profesi ini. Kau sih enak, duduk saja menyaksikanku bekerja keras. Nanti jadi dokter, polisi. Kau tahu, sejak seminggu lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah dengar. Kabar buruk ini sudah viral di media sosial. Sebelumnya juga dimuat bertubi-tubi itu di koran. Katanya, Bapak Presiden menetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku boleh cerita, begini. Tapi kau harus janji jangan viralkan ini di medsos ya. Semua janji? Bagus. Begitu. Bersama rakyat harus saling menjaga ya. Apapun suku dan agamanya. Dulu apa juga dulu ada kasus desa ini kehabisan gas. Asal kau tahu saja, kita ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu. Itu saja memakan waktu hari. Pas waktu itu bawa beras katanya pecah setelah tabrak batang kali di sungai. Orangnya habis dimakan buaya dan beras hanyut di sungai.
Hampir selama 3 bulan di desa ini tidak ada beras. Anehnya, warga beramai-ramai di puskesmas. Mereka ingin aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Ibu, sebagai orang kepala suku, bedanya besar, berbicara kepada kami ini cuma orang primitif. Jangan kau permainkan kami. Kami tidak ingin modern seperti kamu. Karena beras kemari. Belum sempat aku berbicara, Bapak Ibu memotong berkata, kau minta saja presiden mengutus orang-orang untuk membawa beras ke sini. Tapi kemudian Pak Koga yang selalu tiba-tiba menuju ke depan. Saya mau bicara. Maaf Bapak Ibu. Dokter Rahayu ini hanyalah dokter yang membantu kita yang sudah sakit-sakitan ini. Mereka saja sudah membantu kita melahirkan anak-anak kita toh. Jadi Dokter Rahayu ini tak ada urusan dengan beras. Bagaimana kau bisa bilang seperti itu, Koga? Kalau saja ada orang Jawa yang punya niat baik membawa beras, pasti kita akan modern seperti orang Jawa. Dokter Rahayu saja berasal dari Jawa, pasti bisa kalau hanya untuk membawa beras. Saat itu pula, aku menyerahkan diri untuk menentang, untuk berbicara dengan Dokter Tibo. Tidak Bapak Tibo, saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Waktu terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Mari kita berikan bersama mengatasi keadaan beras. Saya ada punya usul. Bagaimana kalau sementara kita kembali makan sagu? Mana pula kau bisa berbicara seperti itu? Orang presiden zaman dulu berbicara pada kita. Kalau orang Papua ini modern, harus makan beras. Kalau kita kembali makan sagu, itu akan menjadi penderitaan. Sagu itu penderitaan. Jadi aku tak mau makan sagu lagi. Kau pikirkanlah bagaimana cara kita membawa beras. Kau pasti berpikir, orang-orang di sekitar kini kaku dan keras kepala kan? Selama di sini, aku justru banyak belajar bagaimana mereka berpikir dan ambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus. Mereka selalu konsisten dan teguh akan janji. Ini yang justru harus aku manfaatkan dengan baik. Tidak seperti kau yang suka mencela-mencela. Sekarang pilih ini, besok pilih itu, tergantung siapa yang kasih rezeki. Kemudian aku mencoba berbicara dengan Bapak Tibo lagi. Bapak Tibo, saya boleh bertanya. Bapak Tibo, ini dilahirkan mama setelah kerjasama dengan ada punya bapak kan? Walau ia tampak bingung, tapi wajahnya sangat lucu ketika aku tanya. Untuk apa kau tanya-tanya? Tentu, kalau tak ada mereka, bagaimana kita bisa dilahirkan? Waktu mama dan bapak bekerja sama, mereka ada makan apa tuh? Kulihat, engkau Pak Tibo bertambah lucu. So pasti makan sagu. Bapak Tibo ini sebenarnya mudah terjerat. Setelah dia terjerat, langsung saja aku tarik dia ke dalam rangkapku. Aku tahu Bapak Tibo ini mudah terjerat. Langsung saja aku tarik jerat agar mudah mengejar kepalanya. Ketika lehernya cukup dekat denganku, aku katakan ketakan. Ketika lehernya sudah dekat denganku, aku coba katakan kepada dia, Bapak dan Mama saja makan sagu. Kenapa kita orang
harus makan beras. Ia mulai mencoba menjawab dengan memelas. Orang Jawa bilang, kalau kita berhenti makan sagu dan makan beras, kita akan dianggap modern. Dan kita tidak akan dianggap primitif lagi toh. Bapak Tibo, menjadi modern itu belum tentu hanya memakan beras. Orang Belanda saja tak makan beras, tapi mereka makan roti. Karena apa? Di Belanda itu tumbuh gandum, dan gandum itu olah menjadi roti. Kenapa kita tidak makan sagu lagi? Kan di Papua ini tumbuh banyak sagu, dan itu pun bisa diubah menjadi roti toh. Sagu kami sudah habis dimakan tentara. Bagaimana kita makan sagu lagi kalau seperti itu? Bapak Tibo, bagaimana? Bapak Tibo, bagaimana kalau besok kita sama-sama masuk ke hutan cari sagu? Setuju kan? Setelah aku berdebat dengan Bapak Tibo, kemudian paginya aku memang sama-sama pergi ke hutan dengan Bapak Tibo. Tapi alangkah kagetnya, pohon sagu sudah hilang. Tak ada lagi pohon sagu yang ku tahu. Dan pohon sagu itu sudah berganti menjadi pohon sawit yang begitu luas. Begitu Bapak Tibo dan sebagian warga langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai memeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras. Pemerintah Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan di sini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini itu karena pemerintah Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tidak ditanam di sini, sehingga harus didatangkan dari luar negeri. Setelah berpikir, disitulah terus terang aku gagal merasa menjadi dokter. Dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang sangat luas dan berlimpah, mengapa terjadi gizi buruk di sini? Sungguh tak bisa kunalar dengan logika. Sudah ku coba menjadikan kematian demi kematian menjadi energi untuk bertahan, tetapi bukan kematian benar yang tangis. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah. Itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga ini terjadi kelaparan? Sampai suatu hari seorang transmigran asal Bali yang tak tinggal jauh dari desa ini menyentak hidupku. Ia kebetulan berjalan di desa ini untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Ia cuma bilang hidup itu cuma menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat ini begitu sederhana. Kalimat ini begitu sederhana, tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu memang sebagian besar menjadi penangkap ikan di sungai, dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual di pasar. Tetapi setelah sungai mulai tercemar karena limbah sawit dan pohon sagu menyusut karena pembukaan lahan, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Dengan sedih harus kuceritakan kepadamu. Tuh, anak-anak cuma disungguhi. Anak-anak cuma disuguhi batok sabut kelapa muda. Para orang tua hanya makan buah nipah yang banyak tumbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Itulah yang sudah kau baca kemudian di koran-koran dan viral di media sosial. Desa ini dilanda bencana gizi buruk. Aku merasa bahwa aku harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Rencana semula ingin pulang ke Jawa menjenguk ibu yang sudah mulai uzur, aku batalkan.
Aku merasa bahwa di sini bersama-sama dengan warga melalui segala kesulitan. Kebersamaan itu lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan hidup. Aku tahu Bapak Tibo yang tak pernah sepaham denganku, tapi di ujung penderitaan itu hanya kebersamaan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Bapak Tibo pernah berbicara kepadaku, "Dokter, masih untung kami punya dokter. Beras tidak penting lagi, karena kami bisa hidup dari apa saja. Ini kami ada bawa Hiberi. Kami tahu, dokter juga sudah lama tidak makan beras. Silakan." Aku kaget bukan main. Ia bawakan aku segenggam ubi. Ini makanan paling mewah di saat-saat begini. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia peroleh Hiberi itu. Bapak Tibo berkata lagi, "Nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa." Setelah itu Bapak Tibo pergi begitu saja. Aku berdiri terpaku di halaman. Aku duduk di mejaku dan melihat kepala suku yang memiliki kaku, dan main kuasa itu menyimpan kebaikan yang selama ini tidak pernah diperlihatkan. Sepanjang hari itu, aku berpikir tradisi bakar batu itu biasanya digelar atas ucapan rasa syukur dan menyambung tali silaturahmi warga. Berarti ada hal istimewa yang sudah terjadi. Kemudian setelah aku sampai di desa dan mengikuti acara bakar batu, Bapak Tibo berbicara kepadaku, "Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim. Jadi kami tidak bakar itu lagi. Kami cuma bakar daun dan Hiberi," kata Bapak Tibo seperti itu. Ia menyambutku di gerbang kampung sebelum benar-benar tiba di tengah-tengah desa. Aku bertanya kepada Bapak Tibo, "Bapak, jika aku boleh tahu dari mana seluruh Hiberi yang dipakai bakar batu?" Bapak Tibo hanya tersenyum. Ia tak segera menjawab. Pria berbadan kekar itu, walau usianya sudah di atas 60 tahun, cepat-cepat menutup ke dalam kerumunan warga. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran melingkari api. Mereka sedang memakan batu-batu sebesar genggaman orang dewasa. Kau pasti tidak kenal acara bakar batu, bukan? Kalau belum tahu juga, sekarang mudah. Silakan klik situs Google di internet, silakan baca ya. Aku tak mau monolog ini berpanjang-panjang bisa tentang bakar batu itu. Aku cuma ingin katakan, di tengah kerumunan warga itu ada orang-orang yang berasal dari luar kampung. Mereka dengan cekatan melakukan pekerjaan bakar batu, lalu memasukkan Hiberi dan daun hutan sebagai sayurnya. Aku tahu tradisi bakar batu itu lebih banyak dilakukan oleh suku-suku di pegunungan Jawa Wijaya karena mereka penghasil Hiberi. Di antara kerumunan warga lokal yang malam itu tanpa baju, tiba-tiba aku menangkap sosok yang berbeda. Seseorang di antaranya kenali sebagai transmigran dari Bali. Dia yang dulu pernah berobat ke puskesmas. Ia ditemani oleh 5 orang lainnya, mungkin sesama warga transmigrannya. Tibo kemudian memperkenalkan aku kepada transmigran itu. "Silakan dokter, saya kenalkan ini orang yang kasih kita selamat dari kelaparan." Setelah memberi salam kepada para transmigran dan para pemuka suku pedalaman, aku bertanya, "Jadi Bapak yang sudah membawa Hiberi kampung ini?" Seseorang yang berpakaian seperti kepala suku cuma menjawab, "Kami menanam ini di tanah Papua untuk orang Indonesia," katanya seperti itu. Nah, coba maknai apa makna dari kata kepala suku itu tersebut. Aku mohon permisi karena ada pasien yang sudah menunggu. "Hei, Bapak, Mama, silakan masuk kemari.
Tak perlu takut lagi sama orang Jawa. Kita semua ini bersaudara.